Halo semua, ya nama saya Rafael Ricci dan pada hari ini saya bersama kelompok saya akan melakukan observasi dan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan lajunya suatu reaksi. Nah, pada dasarnya faktornya itu ada 5. Apa aja sih itu faktornya? Oke, jadi pada dasarnya laju reaksi suatu zat dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, ada luas permukaan zat tersebut. Yang kedua ada suhu, yang ketiga konsentrasi, yang keempat tekanan, dan yang terakhir adalah katalis. Kelima faktor ini akan dijelaskan oleh saya bersama teman-teman saya, dan saya akan jelaskan salah satu dari sini, yaitu adalah luas permukaan yang mempengaruhi kecepatan laju zat suatu reaksi. Nah, ayo kita mulai. Oke, jadi sebenarnya luas permukaan itu apa ya? Jadi luas permukaan itu adalah besar atau luasnya suatu partikel yang akan direaksikan. Nah, biasanya menurut teorinya ini, kita belum eksperimen, jadi menurut teorinya dulu ya, semakin kecil luas permukaannya itu, dia akan semakin cepat untuk bereaksi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuktikan apakah teori itu benar melalui sebuah eksperimen kecil. Kalian tahu redoxon atau CDR? Ya, kita jangan sebut merek ya. Pokoknya itu adalah seperti sebuah multivitamin yang biasa dilarutkan ke dalam air dengan dicemplungin, ataupun kita nggak aduk, soalnya biarkan itu terjadi secara natural. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, ayo kita mulai aja ya. Oke teman-teman, langkah pertamanya kita harus mengisi gelas dengan air. Nah, ini percobaan 1, kita akan memasukkan tablet yang utuh belum menjadi serbuk di air. Kita tunggu saja waktunya ya kawan-kawan. Oh ya teman-teman, kalau kalian mulai melihat airnya sudah agak oranye atau menguning, itu artinya redoxonnya sudah agak larut. Namun, kalian harus tetap memperhatikan permukaan air, apakah masih ada redoxon yang mengambang di atasnya. Jika masih ada, artinya itu belum 100% larut. Oke, ini udah selesai, waktunya dicatat. Dan sekarang untuk percobaan kedua, tablet redoxon harus kita hancurkan menjadi serbuk-serbuk ya, untuk mempengaruhi luas permukaannya. Lalu kita masukkan saja di dalam air. Dan jangan diaduk ya teman-teman, biarkan larut sendiri di dalam air. Oke, waktunya sudah selesai. Menurut kedua eksperimen tadi, jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa luas permukaan memang mempengaruhi laju reaksi suatu zat. Kalian bisa lihat di sebelah kiri terdapat redoxon yang sudah menjadi serbuk-serbuk, sehingga luas permukaannya saat dicampur ke dalam air menjadi lebih besar. Maka dari itu, dia larutnya lebih lama dibandingkan dengan di sebelah kanan. Saat dicampur ke dalam air, luas permukaannya lebih kecil karena dalam bentuk tablet. Maka dari itu, dia larut lebih cepat. Oke teman-teman, berikut tadi adalah kesimpulan yang bisa diambil dari percobaan kali ini. Nah, kita akan lanjut ke teman kita.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu lagi faktor yang memengaruhi laju reaksi, yaitu konsentrasi zat. Nah, konsentrasi zat sendiri itu adalah sebuah besaran yang menunjukkan kepekatan sebuah larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarutnya. Dalam sebuah larutan, jika terdapat banyak zat terlarutnya, maka larutan tersebut merupakan larutan dengan konsentrasi yang tinggi. Sebaliknya, jika larutan tersebut memiliki zat terlarut yang sedikit, maka larutan tersebut termasuk larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Lalu, apa ya pengaruh yang diberikan oleh si konsentrasi zat ini terhadap laju reaksi? Yuk, kita simak video berikut ini. Siapkan 20 ml larutan HCl 0,5 molar, 1 molar, dan 2 molar dalam 3 gelas beker yang berbeda. Siapkan 3 keping magnesium yang masing-masing berukuran 5 mm. Masukkan 1 keping magnesium ke dalam larutan HCl 1 molar dan aktifkan stopwatch. Catat waktu yang diperlukan dari keping magnesium dimasukkan hingga habis bereaksi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang lain. Perhatikan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Nah, dari video tadi bersama-sama kita ketahui ya bahwa larutan HCl yang memiliki 2 molar adalah larutan yang memiliki tingkat konsentrasi yang paling tinggi. Nah, kepingan magnesium yang ada pada larutan tersebut paling cepat bereaksi dibandingkan kepingan magnesium pada larutan HCl lainnya. Maka, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah semakin tinggi konsentrasi sebuah zat, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Semakin tinggi konsentrasi dari sebuah zat, maka molekul reaktannya akan bertambah. Dengan semakin banyaknya molekul reaktan yang tersedia, maka kemungkinan untuk bertumbukan juga semakin banyak. Jadi, konsentrasi zat dan kecepatan lajunya reaksi itu berbanding lurus ya. Konsentrasi zat itu memengaruhi kecepatan laju reaksi. Ingat ya. Oke deh, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Lauren, jadi saya akan menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, yaitu katalis. Jadi yang pertama ada pengertian katalis. Apa sih katalis itu? Nah, katalis itu adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Penambahan katalis ini akan menurunkan energi aktivasi sehingga partikel-partikel zat yang bereaksi tidak perlu mengeluarkan energi yang besar. Intinya, penambahan katalis ini akan mempercepat laju reaksi kimia tanpa merubah hasil reaksi itu sendiri. Nah, contoh-contoh katalis ini yaitu ada NaOH, HCl, dan H2SO4. Jadi, kenapa sih tekanan? Jadi faktor dalam lajunya reaksi. Nah, karena waktu kita mereaksikan sesuatu, reaksi itu zat atau senyawa yang direaksikan itu, senyawanya itu bisa berubah padat, cair, atau gas. Nah, saat kita mereaksikan senyawa gas, tekanan itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena saat kita memberi tekanan, volume gasnya akan semakin kecil dan konsentrasi senyawanya akan semakin besar. Nah, kalau konsentrasi zatnya semakin besar, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pas konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Nama saya Reva, sekarang saya akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap faktor yang mempengaruhi laju reaksinya. Lalu selanjutnya ada pengaruh suhu. Pada kondisi suhu yang tinggi, energi molekul akan bertambah sehingga suatu laju molekul juga akan semakin bertambah. Meningkatnya laju molekul memungkinkan reaksinya berlangsung secara cepat. Jadi, apabila semakin tinggi suhunya, maka semakin besar juga laju reaksinya. Energi minimum yang dibutuhkan agar berlangsungnya reaksi disebut sebagai energi aktivasi. Atau, secara umum, bila suhu ditambah 100 derajat Celcius, maka laju reaksi akan menjadi 2 kali lebih besar. Dengan istilah lain, setiap kenaikan suhu 100 derajat Celcius, laju reaksinya akan menjadi 2 kali lebih cepat dari biasanya.